Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para sederek sedaya, para santri, para jamaah Masjid Buwarno, dan tidak lupa yang sama-sama kita hormati juga Abah Haji Agung sekeluarga. Alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat hadir di majelis yang sangat mulia ini untuk mengikuti kegiatan yang juga sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi jalan dibukakannya pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih luas lagi kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita mengawali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hajat kita semuanya kepada Allah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah ini Allah mengabulkan segala doa dan hajat kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, minggu yang lalu ada pertanyaan yang disampaikan secara tertulis dari ibu-ibu menanyakan tentang bagaimana cara mengqadha puasa Ramadan apabila belum sempat menunaikan qadha puasa Ramadan, ternyata sudah tiba, sudah datang bulan Ramadan berikutnya. Mohon penjelasan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak
berpuasa pada bulan Ramadan karena ada uzur. Uzur ini disebutkan di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Puasa Ramadan diwajibkan kepada kalian sebagaimana puasa itu diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyamam ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang bilangannya sudah ditentukan, yaitu pada bulan Ramadan, mulai awal sampai dengan akhir bulan Ramadan. Faman kana minkum maridon, dan barang siapa di antara kalian yang sedang sakit. Sakit di sini sakit yang tidak mungkin digunakan untuk berpuasa. Kalau sakitnya sakit pilek, sakit batuk, ya saya kira bukan termasuk yang ada di dalam ayat ini, karena batuk dan pilek itu bukan halangan atau tidak menjadi penghalang untuk tetap berpuasa. Ya, jadi sakit yang memang betul-betul berdampak pada fisik yang lemah, sehingga lemahnya fisik ini kemudian tidak memungkinkan untuk melaksanakan perintah puasa Ramadan. Faman kana minkum maridon au ala safarin, atau orang yang di dalam perjalanan, musafir yang tidak berpuasa. Sebab musafir itu jika dia masih kuat berpuasa maka puasanya sah. Tapi jika ketika dalam melakukan perjalanan kemudian dia tidak kuat berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat fa'iddatum min ayyamin ukhor. Orang yang sakit yang tidak kuat puasa tadi dan juga orang musafir yang tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti puasanya ini pada hari-hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, sesuai dengan hari yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dengan konsekuensi mengganti kewajiban bulan Ramadan yang ditinggalkan tersebut, mengganti puasa bulan Ramadan yang ditinggalkan tersebut pada hari-hari yang lain sesuai dengan hari yang ditinggalkan dalam puasa Ramadan tersebut. Di dalam ayat ini tidak disebutkan kapan, dalam bulan apa
mengqadha puasa yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan itu, Allah hanya menyebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa orang yang punya hutang puasa Ramadan ini wajib untuk mengqadha hutang puasanya setelah selesai bulan Ramadan sampai dengan datangnya bulan Ramadan berikutnya. Jadi waktunya sangat longgar. Kapan saja dia mengqadha puasanya itu diperbolehkan. Mulai setelah selesainya bulan Ramadan sampai sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Namun secara akhlak, ya, secara moral, tentu jika dia sudah mampu untuk menunaikan hutang puasanya itu, maka segera menunaikan hutang puasanya itu akan lebih baik. Jadi kalau dia sudah punya kemampuan untuk melunasi hutang puasanya, maka segera melunasi hutang puasanya itu tentu lebih baik. Apalagi kita ini tidak tahu kesempatan yang kita miliki ini apakah masih ada pada hari-hari yang akan datang. Ketika kita sudah punya kesempatan untuk melunasi hutang puasa tapi kita menunda-nunda terus, padahal kita tidak tahu apakah kita menunda-nunda itu ternyata umur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melunasi pada hari-hari berikutnya yang kita tunda-tunda itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama dalam menjelaskan ayat ini membedakan antara orang yang punya hutang puasa kemudian dia punya waktu untuk melunasi hutang puasanya dan tidak ada udzur, sakit juga enggak, dia juga sehat, waktu ada setelah selesai bulan Ramadan, tapi dia menunda-nunda terus untuk melunasi hutang puasanya. Ternyata sampai datang bulan Ramadan berikutnya, hutang puasanya ini belum dipenuhi. Maka dalam kasus yang seperti ini, mayoritas ulama berpendapat dia tetap wajib memenuhi hutang puasanya, tetapi dia kena sanksi lain. Selain memenuhi hutang puasanya, dia kena sanksi tambahan membayar fidyah. Kena sanksi membayar fidyah. Karena dia sudah punya kesempatan untuk melunasi hutang puasanya, tapi tidak digunakan kesempatan ini sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Dia belum sempat memenuhi hutang puasanya. Itu pendapat mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Dia tetap diwajibkan untuk melunasi hutang puasanya karena dia menunda sampai datang waktu Ramadan berikutnya, maka dia kena sanksi tambahan yaitu berupa membayar fidyah. Fidyah itu adalah ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Para ulama menilai kadar makanan yang diberikan kepada orang miskin itu senilai beras itu kurang lebih 6 on. Kurang lebih 6 on itu batasan minimal, kurang lebih 6 on. Puasanya tetap wajib dilunasi. Di samping itu dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin satu harinya itu senilai beras kurang lebih 6 on.
Ini menurut mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat dia diwajibkan untuk mengqadha puasa yang menjadi hutangnya dia itu tidak ada batasan waktunya. Kapan saja dia melunasi hutangnya itu diperbolehkan. Bahkan kalau misalnya sampai datang bulan Ramadan berikutnya dia masih punya hutang puasa Ramadan sebelumnya, nanti setelah bulan Ramadan yang kedua ini dia masih diperbolehkan untuk mengqadha puasanya dan tidak wajib ada sanksi tambahan berupa membayar fidyah itu. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita tentu seperti yang saya sampaikan tadi, etika kita kepada sesama manusia saja, apabila kita punya hutang misalnya, kemudian kita sudah mampu melunasi hutang kita, tapi kita tunda-tunda terus kita melunasi hutang kita, itu kira-kira orang yang menghutangi kita itu dirugikan enggak kira-kira? Biasanya merasa kecewa enggak kira-kira? Merasa kecewa. Apalagi kalau sampean pihak yang menghutangi loh ya. Jangan bayangkan sampean pihak yang hutang. Sampean meminjami teman sampean misalnya 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta misalnya. Teman yang sampean hutangi itu sudah punya uang yang bisa digunakan untuk melunasi hutang sampean, tapi tidak dilunas-lunasi. Sama teman sampean ini malah digunakan untuk keperluan yang lain, ya, shopping, beli baju, HP masih ada, ganti HP yang baru. Sampean yang menghutangi tahu teman sampean itu sudah punya uang tapi tidak dibayar-bayar, tapi digunakan untuk nuruti kesenangannya sendiri. Ya, HP-nya ganti baru, utangnya loh masih banyak, sampean tahu. Saya yakin sampean yang menghutangi itu pasti kecewa. Nek kecewa kepingin roh aku. Ya. Tak akoni malaikat sampean. Tapi nggak yakin, pasti kecewa. Allah pun juga seperti itu. Bagaimana kita sesama manusia saja ketika sudah mampu untuk melunasi hutang kemudian kita menunda hutang. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nundanya orang yang sudah mampu melunasi hutang itu adalah termasuk perbuatan zalim. Itu kepada sesama manusia. Bagaimana kalau hutang itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka lebih zalim kalau punya hutang kepada Allah dan sudah punya kemampuan untuk melunasi hutang itu, tapi selalu ditunda-tunda terus. Maka kita menyikapinya ya secara logika saja. Maka sebaiknya kalau kita punya hutang puasa itu misalnya, kalau orang perempuan di samping karena sakit, karena bepergian, itu ada udzur, misalnya karena datang bulan, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau orang laki-laki misalnya punya hutang puasa karena bepergian atau karena sakit misalnya, jika sudah ada kemampuan untuk melunasi puasa setelah selesainya bulan Ramadan itu, maka menyegerakan untuk melunasi hutang puasa itu sebelum datang bulan Ramadan berikutnya itu adalah lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya menunda-nundanya ini karena memang ada uzur. Pada waktu bulan Ramadan dia sakit, tidak kuat berpuasa. Setelah bulan Ramadan diharapkan sembuh dan bisa melunasi hutang puasanya, ternyata harapan sembuh ini tidak kunjung ada, tidak kunjung datang. Sakit, masih sakit terus. Syawal masih belum sembuh, Dzulqa'dah belum sembuh, Dzulhijjah sakitnya belum sembuh. Itu kan berarti ada uzur.
bukan karena sengaja. Bahkan sampai dia meninggal dunia, ini belum sempat puasanya dilunasi, belum sempat puasanya diqadha. Maka bagaimana kalau sampai punya hutang puasa, belum sempat dilunasi hutang puasanya ini, ternyata kemudian ditakdirkan meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadisnya sangat banyak. Dari Imam Muslim ada, dari Imam At-Tirmidzi ada, dari Imam Abu Dawud ada. Jadi banyak riwayat hadisnya menceritakan anna imro'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman Rasulullah pernah ada seorang perempuan datang kepada Rasul. Faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa alaiha saumu syahrin. Ada redaksi hadis lain yang menyebutkan wa alaiha saumu syahri Ramadan. Tapi yang banyak dalam riwayat hadis ini tidak menyebutkan Ramadan. Jadi wa alaiha saumu syahrin. Afa asumu anha? Apakah saya sebagai anaknya ini berkewajiban untuk berpuasa mengganti puasa ibu saya yang punya hutang puasa tersebut? Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi Rasulullah kemudian balik bertanya. Faqala aro'aituki ingkana ala ummiki dainun afatakdzinahu anha. Rasulullah balik bertanya, wahai seorang perempuan, ibu misalnya, bagaimanakah menurut pendapat Anda jika ibu Anda punya hutang uang kepada seseorang, kemudian sebelum sempat dia melunasi hutangnya itu, ibu Anda meninggal dunia, apakah Anda akan melunasi hutang ibu Anda kepada seseorang tadi? Dijawab oleh perempuan ini, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, kalau ibu saya meninggal, dia punya hutang kepada seseorang, pasti hutang ibu saya ini akan saya lunasi. Maka kemudian Rasulullah menjawab tanggapan dari perempuan tersebut, fadainullahi ahaqqu ayyuqdha biha. Wahai ibu, demikian juga hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Jawaban yang sangat politis ya. Jadi tidak langsung menjawab, tapi Rasulullah menggambarkan, memberikan contoh lain yang kasusnya hampir sama, yang itu nanti jawabannya bisa menjawab pertanyaan yang dia ajukan kepada Rasulullah. Jadi kesimpulan dari hadis ini, ketika seseorang meninggal dunia dia punya hutang puasa, maka hutang puasa ini boleh dikerjakan oleh ahli warisnya. Boleh dikerjakan oleh ahli warisnya. Ini ada 3 pendapat. Jadi yang pertama tidak boleh. Alasannya karena ibadah puasa itu adalah ibadah badaniyah, ibadah yang bersifat fisik, maka tidak boleh digantikan kepada yang lain. Menurut pendapat yang pertama, menanggapi hadis tadi itu tidak berlaku untuk umum, tapi berlaku khusus. Ya, tapi menurut pendapat yang ketiga nanti,
hadis ini tidak berlaku khusus, tetapi berlaku umum. Jadi pertanyaan perempuan tadi kepada Rasulullah itu tidak hanya berlaku untuk si perempuan tadi dalam kasus ibunya yang punya hutang, tapi siapa saja di antara umat Nabi yang punya kasus yang sama dengan perempuan tadi itu diperbolehkan juga untuk melakukan yang sama dengan yang dilakukan oleh si perempuan tadi berdasarkan fatwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya kan begini, kalau kita misalnya punya hutang puasa misalnya, apakah kemudian kita bisa menjamin bahwa anak-anak kita, ahli waris kita itu mau melunasi hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan begitu masalahnya ya. Jangankan untuk melunasi hutang-hutang kita, wong anak-anak kita kewajibannya sendiri juga banyak yang tidak ditunaikan. Na'udzubillahi min dzalik, itu yang kita harapkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang soleh solihah semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau mau punya anak-anak yang soleh dan solihah, mulailah dari diri kalian menjadi anak yang soleh dan solihah. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka ketika nanti kalian menjadi orang tua dari anak-anak kalian akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kalian. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian nanti akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kalian. Jangan kemudian ini dipakai untuk menilai orang tua sampean. Ya, ini hadis itu kadang-kadang kalau salah penempatannya ini ya bahaya. Sampean melihat orang tua sampean ini durhaka kepada mbah sampean, berarti bapak sampean misalnya durhaka kepada mbah sampean, itu berarti kan orang tuanya bapak sampean. Sampean jangan kemudian bilang, wah berarti bapak, atau sampean begini, sampean belum bisa berbuat baik kepada orang tua sampean. Sampean misalnya naudzubillah lah ya, naudzubillah, ambek wong tua iku wani, ambek wong tua durhaka, nggak mau taat. Orang tua sering marah-marah kepada sampean karena sampean tidak menjadi anak yang taat kepada orang tua. Sampean jangan jawab kemudian begini, Pak, kalau saya sebagai anak ini sekarang tidak berbakti kepada orang tua, berarti bapak dulu juga tidak berbakti kepada orang tuanya bapak. Isok dikampleng sama bapak sampean. Hadis ini bukan untuk menilai bapak sampean, tapi hadis ini adalah untuk kita, nasihat untuk kita agar kita bisa berbakti kepada orang tua kita, dengan harapan nanti anak-anak kita ketika kita sudah punya anak akan dijadikan oleh Allah anak-anak yang berbakti kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu masalahnya begitu. Masalah ini juga kemudian berkembang. Kalau puasa itu misalnya bisa digantikan oleh ahli warisnya, maka apakah ibadah-ibadah yang lain juga bisa digantikan kepada ahli warisnya? Misalnya bagaimana kalau orang tua punya hutang sholat? Halo, ada nggak orang yang meninggal dunia kemudian dia punya hutang sholat? Ada nggak? Ya ada, nggak hanya ada, banyak. Ya, cuma nggak ngaku aja. Banyak. Sebelum meninggal dunia dia sering meninggalkan sholat, padahal sholat itu hukumnya wajib. Kalau dia tinggalkan dia wajib mengqadha. Kalau sampai meninggal dunia dia belum sempat mengqadha sholat, berarti dia punya hutang kepada Allah. Maka bolehkah anak menggantikan sholat untuk melunasi hutang sholat orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal dunia yang punya hutang sholat itu? Para ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat.
Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau ibadah haji jelas ada riwayat hadisnya yang hampir mirip dengan ibadah puasa tadi itu. Yang tidak ada adalah riwayat tentang menggantikan ibadah sholat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu kemudian oleh ulama yang membolehkan dianalogkan kepada ibadah puasa dan ibadah haji yang boleh digantikan kepada ahli warisnya. Makanya ibadah haji yang digantikan itu sering kita kenal dengan sebutan haji badal, ya. Sering kita dengar dengan istilah haji badal. Orang tua saya belum haji, ya, maka anaknya sekarang sudah mampu, maka kemudian anaknya mengerjakan ibadah haji untuk dirinya sendiri, kemudian untuk orang tuanya ini dihajikan sendiri boleh, atau dihajikan dengan membayar biaya tertentu dan hajinya dilaksanakan oleh orang lain dengan biaya yang sudah ditentukan itu. Itu namanya haji badal. Dan itu para ulama ya sudah umum ya kita dengar. Jadi pendapat sebagian besar ini memperbolehkan, sehingga haji badal itu di Indonesia bukan sesuatu yang asing ya. Jadi menghajikan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu namanya haji badal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jawaban saya tentang pertanyaan yang disampaikan oleh ibu-ibu secara tertulis pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian dalam ayat tersebut, dalam ayat yang tadi kita baca, itu ada terusannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa, yutiqunahu itu mampu tapi sangat berat. Perjuangannya sangat berat. Dalam penjelasan tafsirnya, orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa ini karena faktor usia. Sudah usia lanjut. Satu itu. Yang kedua karena sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Sakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Karena sudah tidak ada harapan untuk sembuh, ya tidak mungkin ada harapan untuk bisa melunasi di waktu selain bulan Ramadan. Wong harapan sembuh tidak ada, tinggal nunggu kapan mati saja. Maka orang yang seperti ini lanjut usianya umur berapa Pak? Ini tidak ada ketentuan di situ. Ada orang yang usia 70 tahun tapi ketika melaksanakan ibadah puasa masih sangat kuat. Ada orang yang usia 60 tahun tapi ketika digunakan untuk berpuasa sangat berat. Jadi usia lanjut di sini tidak ada ketentuan, tetapi kembali kepada yang bersangkutan, kembali kepada masing-masing. Maka bagaimana dengan orang yang seperti ini? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa dan kewajiban puasanya tidak perlu diqadha. Wong usia lanjut mau nunggu usia muda kan nggak mungkin. Yang ada ya tambah lama tambah tua kan begitu. Atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, mau mengharapkan sembuh dari mana? Kan nggak mungkin. Maka orang yang seperti ini fafidyatun ta'amu miskin, cukup mengganti puasa yang tidak dikerjakan itu dengan membayar fidyah. Tadi membayar fidyah itu adalah memberi makan orang miskin dengan memberi beras senilai kurang lebih 6 on.
fityatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang dapat memberikan lebih dari fidyah yang nilainya kurang lebih 6 on beras tadi itu, maka itu lebih baik baginya. Artinya kalau misalnya 1 hari puasa diganti bayar fidyah itu 6 on, itu sudah cukup. Tapi karena dia orang yang mampu, maka 1 hari tidak berpuasa itu dibayar beras 1 kintal. Kalau 2 hari berarti 2 kintal. 10 hari berarti 1 ton. 30 hari berarti 3 ton. Tapi mampu. Fahuwa khairullah. Maka kelebihan nilai dari bayar fidyah itu adalah lebih baik baginya. Bagi orang-orang yang mampu, jangan niru yang tidak mampu. Ya, kelasnya Mas Arif ini misalnya kalau bayar 1 hari 6 on itu tidak ada apa-apanya Mas Arif. 1 hari hanya bayar 6 on, kali 10 cuma 6 kilo, kali 30 hari cuma 18 kilo, 1 bulan cuma bayar 18 kilo beras. Ya, karyawan di sini 1 bulan lebih ya. Ya. Fafidyatun ta'amu miskin. Tapi ayat ini kemudian dilanjutkan lagi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa yang kalian kerjakan meskipun Anda terasa berat, tapi Anda lebih memilih untuk berpuasa daripada membayar fidyah, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bahwa ibadah yang dikerjakan itu misalnya bisa diganti dengan membayar fidyah itu misalnya, itu kan nilainya tidak seberapa. Itu kalau dia lebih memilih mengerjakan puasa walaupun dengan berat, tapi dia karena yakin akan pahala yang disediakan oleh Allah itu nilainya sangat besar, maka kata Allah khairun lakum, itu akan lebih baik bagi kalian. Masalahnya sekarang ini kan orang-orang yang tidak puasa itu tidak hanya orang-orang yang usia lanjut, tidak hanya orang-orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, tapi banyak orang-orang yang masih usia muda, bahkan juga tidak sakit tapi tidak berpuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Yang sakit saja, yang usia lanjut saja, jika dia puasa itu terasa sangat berat, seandainya dia lebih memilih berpuasa, itu khairul lakum, akan lebih baik bagi mereka, in kuntum ta'lamun, jika mereka itu betul-betul mengetahui pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasa-bahasa Al-Quran itu sering menggunakan in kuntum ta'lamun. Jika kalian, seandainya kalian mengetahui. Kenapa? Karena pahala yang disediakan oleh Allah itu memang belum ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang belum ditampakkan, sehingga ketika orang meninggalkan puasa itu dia tidak merasa kehilangan sesuatu yang berharga, karena dia belum menyadari, belum mengetahui pahala yang disediakan oleh Allah. Tapi Allah menjelaskan dalam ayat yang lain bahwa suatu ketika, yaitu pada hari ketika nanti kalian akan dicabut nyawa kalian, pada saat itulah semua pahala dan dosa akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza
fakashafna anhu qita'aka fabasarukal yauma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Pada saat sakaratul maut, semua orang pasti akan mengalami. Sampean, saya juga akan mengalami semuanya. Menjelang mati. Menjelang mati berarti tidak akan hidup lagi. Saat itu Allah membuka tabir yang menghalangi antara kita dengan pahala-pahala dosa-dosa kita. Selama ini kalau kita diterangkan masalah pahala itu kan bayangan kita belum bisa membayangkan seperti apa pahala itu. Tapi ketika nanti pada saat sakaratul maut, itulah pahala dan dosa akan disingkap oleh Allah. Fakashafna anka ghita'aka, maka akan kami buka, pasti kami buka dari kamu, ghita'aka, tutup kamu, ya, fabasarukal yauma, maka penglihatan kamu pada hari itu, yaitu pada hari sakaratul maut, hadid, sangat jelas, sangat tajam. Disitulah kemudian banyak orang-orang yang menyesal karena dulu pada waktu di dunia tidak maksimal ketika mengamalkan ibadah-ibadah atau amal-amal soleh. Itu banyak menyesalnya pada waktu itu. Mudah-mudahan kita nanti tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan diantara yang hadir ibu-ibu ini yang kemarin menanyakan ini hadir, sehingga jawabannya bisa dipahami dari keterangan yang saya sampaikan tadi. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.